Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang terdiri atas anggota-anggota yang bernama Anissa Amalia, Miranda Oktaviani, Nadia Amalia Ulfa, Raisa Aprita, Rizka Destiana, Tasya Eka Pratiwi, dan Fadil Anjasa Putra akan menjelaskan tentang manajemen strategi Richard dan Maurice McDonald, pendiri McDonald. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu profil tokoh. Richard James dan Maurice James McDonald adalah pengusaha Amerika yang mendirikan restoran McDonald's di Bernardino, California, dan penemu sistem layanan speed yang sekarang dikenal sebagai makanan cepat saji. Richard James McDonald lahir pada tanggal 16 Februari 1909 di Manchester dan meninggal pada tanggal 14 Juli 1958 pada umur 89 tahun di Bedford, Amerika Serikat. Maurice McDonald lahir pada tanggal 26 November 1902 di Manchester. Beliau meninggal pada tanggal 11 Desember 1971 pada umur 69 di Reservoir, California, Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Aprita, NPM saya 18011250. Di sini ada profil perusahaan McDonald atau McD. Restoran McD didirikan oleh Richard dan Maurice McDonald. Didirikan pada tahun 1937 di sebelah timur kota Pasadena. Saat itu McDonald hanya merupakan restoran drive-in yang pada waktu itu berkembang pesat dengan trennya drive-in. Fokus pengembangannya adalah pada kecepatan pelayanan yang diharapkan akan meningkatkan volume pembelian konsumen. Konsep utama yang diterapkannya adalah kecepatan, harga yang terjangkau, dan bervolume. Perkenalkan, nama saya Tasya Eka Putri. Saya akan melanjutkan materi di bagian cara pandang. Sejak 1954, McDonald mulai mempromosikan di berbagai forum dan segmen kalangan, terutama di forum keagamaan, untuk menjaring mitra dan investor baru. Public speaking merupakan persuasi dan promosi yang kreatif sangat penting dalam menjual ide baru dan meyakinkan orang untuk menanamkan dananya di McDonald. Yang kedua ada jeli melihat peluang atau biz opportunity. Ketika melihat resto pertama McDonald di San Bernardino, California, ia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia tertarik melihat inovasi pengolahan makanan speedy service system yang mempelopori fast food atau yang biasanya disebut makanan cepat saji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miranda Oktaviani, NPM saya 180-11231. Di sini saya akan menjelaskan cara pandang yang ketiga, yaitu 3. Strategi franchise atau waralaba gerai McDonald yang terbukti sukses besar secara nasional dan global. 4. Mau merubah dan bertransformasi. Awalnya, Kroc mengajak investor sekaligus pemilik waralaba untuk menyediakan tanah dan mengoperasikan gerai sesuai SOP McDonald. Ternyata, walau gerai-gerai baru berdiri dan McDonald berkembang pesat, tapi keuntungan yang diperoleh Kroc sedikit. Bahkan rumah yang dijadikan jaminan usahanya nyaris disita bank. Alam bisnis. 5. Entrepreneur bisa mengalahkan perintis dan inovator. Yang keenam, yaitu menurut Kroc, tekad atau determination dan kegigihan persistence adalah hal yang paling penting untuk sukses, melebihi bakat atau talent, kejeniusan, dan pendidikan. Yang ketujuh, umur berupa usia tua, bukan hambatan untuk sukses. Kroc mengatakan pada saat orang lain menjalani pensiun, ia pada usia 50 tahun justru sukses besar. Rizka Destiana, NPM 18011218. Strategi. Siapa sih yang tidak kenal dengan salah satu jaringan franchise kuliner cepat saji terbesar di dunia, McDonald, dengan gerai yang sudah terbesar lebih dari 1000 negara di seluruh dunia. McDonald saat ini bisa dibilang sebagai salah satu brand kuliner paling sukses dengan omset yang luar biasa. Strategi 1. Memiliki visi tingkat dunia. Ternyata salah satu rahasia di balik pencapaian tersebut adalah visi dari dulu hingga sekarang terus diusung oleh pengembang McDonald.
Ketika pertama kali hadir di Amerika, saat itu pemilik McDonald bahkan sudah mematok keinginan untuk menjadi sebuah brand yang besar tidak hanya di skala benua Amerika namun hingga ke seluruh dunia. 2. Cermat memilih pangsa pasar. Langkah selanjutnya yang dilakukan McDonald untuk mencapai impiannya adalah dengan cermat mengidentifikasi pangsa pasar yang mana akan disasar. 3. Kreatif dalam berpromosi. Hal ini yang bisa kita pelajari dari brand makanan cepat saji. Yang satu ini adalah bagaimana kreativitas yang dikembangkan dalam melakukan promosi. 4. Berikan keunikan. McDonald sudah lama sekali dikenal sebagai gerai yang hobi memberikan mainan unik bagi para pelanggannya. Konsep ini juga jarang bahkan tidak ditemukan pada berbagai gerai makanan cepat saji yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Amalia. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa program-program yang ada. Yang pertama, program keselamatan kerja. McDonald memiliki program-program keselamatan kerja di tempat untuk memastikan bahwa standar keselamatan yang tinggi dan prosedur yang jelas dan diperkuat dikomunikasikan sehari-hari. Yang kedua, ada program magang McDonald. Program ini memberikan kesempatan para pemuda Indonesia untuk dapat merasakan bagaimana suasana bekerja secara profesional di sebuah perusahaan multinasional. Dan yang ketiga, program Mari Berbagi. McDonald mengajak masyarakat, terutama konsumen setia McDonald, untuk ikut berbagi kebahagiaan dengan anak-anak, panti asuhan, dan penghuni panti jompo dengan cara yang sederhana, yaitu dengan memasukkan struk pembayaran ke kotak sumbangan. Konsumen sudah dapat turut berbagi dengan sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada Anissa Putra ingin menjelaskan kesimpulan dan dasar. 1. Kesimpulan, dengan semakin canggih dan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, masyarakat mulai berpikir cerdas dan menuntun adanya produk yang tidak hanya menggunakan dari harga tapi juga dari segi manfaat ekonomis, misalnya McD atau McDonald. Sebagai perusahaan yang sudah mapan, harus tanggap dalam memenuhi tuntunan perubahan global baik dari segi moneter maupun keinginan konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.